Baik Bapak Ibu yang di wilayah Timur Papua, selamat datang di Zoom kita pada hari ini. Berapa orang pun yang ada, kita akan memulai untuk ikut pemaparan buku bijak Zoom pada sore hari ini, dan kita nggak pernah bosan-bosan untuk kita belajar, ya. Saya menyapa ada di sana yang lama sekali saya rindukan, saya harapkan untuk ikut Zoom. Alhamdulillah, puji Tuhan. Sore ini sudah ikut Zoom. Oke. Baik, kita tidak akan membuang waktu lama-lama, Bapak Ibu. Percayalah, ketika kita duduk belajar, menginvestasikan sedikit waktu kita untuk kita diperbaharui oleh pemaparan buku bijak. Jangan melihat orangnya, tapi lihatlah nilai-nilai yang dipaparkan, dan itu sangat berguna untuk diri kita. Percayalah, ada berkah yang luar biasa. Baik, tidak berlama-lama lagi, saya persilakan untuk Pak Mansur menyampaikannya. Waktu dan tempat, monggo Pak. Mom, terima kasih waktunya. Juga terima kasih wabil khusus yang telah mendampingi Zoom Timur ini, Pak Pendeta Pak Marisil, juga Bu Priska, Bunda Priska mendampingi juga ini. Baik, mari kita mulai belajar dan belajar lagi buku bijak di malam ini, malam 29 episode 29 Oktober 2224. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan. Tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Bapak Ibu semua teman-teman Zoom malam ini, berhari-hari, pagi dan petang kita selalu belajar bijak. Sehingga kita sehingga kita akan memiliki tujuan. Tujuannya apa? Saya memilih tujuan kita itu yang sering-sering diharap-harap, yang sering-sering disebut-sebut, dan yang sering-sering ditanya-tanya sama teman-teman, sahabat semua di KLPI, yaitu pensiun. Episode kali ini, goal kita, tujuan kita adalah pensiun menjadi tujuan kita. Sehingga kita ketika berlari dengan tujuan yaitu pensiun, maka kita tidak bertinju sembarangan. Nah, sehingga pemaparan malam ini yang ingin saya urai adalah bagaimana teman-teman supaya kita ini bisa pensiun. Nah, supaya kita bisa pensiun adalah kita harus melatih kepemimpinan setiap hari. Kita selalu memegang teguh yang namanya tujuan pensiun. Nah, pensiun itu apa? Pensiun itu ya, kalau di kita, di dalam KPS 10 itulah terciptanya komunitas yang berjumlah 8.857 orang. Jadi itu tujuan kita. Supaya apa? Supaya pensiun. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Nah, jadi yang saya jadikan judul malam ini adalah 88.572. Itu suatu perlombaan lari yang jarak jauh, tetapi akan menjadi dekat apabila kita larinya cepat-cepat. Gitu. Jangan seperti minuman beralkohol yang dikocok. Ya, jadi saya mengajak, mari kita itu berlari cepat karena
perlombaan kita Yo, adalah mama. jarak jauh. Ini Nah, mama kenapa mau jarak kasih jauh? kenal. Ya kembali ke tadi bahwa goal Mati. kita adalah terciptanya komunitas Mati. pembeli setia Mama kasih di kenal KPS saja 10 yaitu informasi. 88.572. Ya, itu kita jadikan tema yang menuju pensiun karena tadi judulnya adalah pensiun Bapak Ibu. Cara jaga stamina. Nah, tadi sudah mengajak untuk Bapak Ibu semua untuk sampai kepada pensiun dengan KPS ke-10 yaitu berjumlah 88.572. Nah, untuk mencapai itu bagaimana supaya cepat dan tidak seperti minuman yang bersoda menggebu-gebu, bergelora, kemudian habis di tengah jalan. Pingsan, koek bahasanya belum sampai finish, belum sampai ke pensiun tadi. Nah tentu ini ada tahapan-tahapan, tentu ada fase-fase yang dari awal sampai pada pensiun, itulah proses. Nah bagaimana cara jaga stamina? Bapak Ibu, cara jaga stamina adalah andalkan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Tentu kita harus tahu diri, sadar diri, dan tahan diri. Saya lebih mengajak kepada sadar diri. Karena mengandalkan Tuhan, kita mesti sadar bahwa kita ini makhluk yang begitu lemah, yang tidak bisa berdaya apa-apa, dan kita mengakui bahwa tidak ada satu keadaan dan tidak ada satu kekuatan kecuali Tuhan. Itu cara kita mengandalkan Tuhan. Jadi kita mesti meyakini satu keadaan apapun itu Tuhan yang berkuasa. Kita punya kekuatan dan tidak punya kekuatan itu karena Tuhan. Bagaimana satu keadaan itu agar kita merasa bahwa kita ini hanya makhluk yang tidak berdaya. Nah, kita contohkan misalnya kita tadi kan judulnya untuk mencapai goal pensiun yaitu KPS ke-10 berjumlah 88.572. Kan begitu Bapak Ibu ya. Nah, sehingga ketika kita ingin menjadi ingin menjaga stamina, kita mengandalkan Tuhan itu, nah, tidak ada satu keadaan pun. Misal, kita melakukan sedekah informasi, menyampaikan presentasi kepada saudara kita, kepada teman-teman kita, sahabat kita, atau mungkin kita mendampingi mitra-mitra kita. Yang terpenting karena kita memegang satu tujuan dan kita tidak bertinju sembarangan, maka sampaikan itu. Apapun hasilnya, itu Tuhan. Itulah arti daripada tidak ada satu keadaan. Begitu. Keadaan yang bagaimana? Ya setelah kita nyampaikan dengan baik, dengan jelas, dengan bahasa yang mudah dipahami, selebihnya kita serahkan Tuhan. Karena memang Tuhanlah yang memiliki kekuatan. Tuhanlah yang akan menggetarkan terhadap orang yang kita berikan presentasi. Orang yang kita berikan informasi tentang KLPI. Nah, karena kita ini makhluk dan mengandalkan Tuhan, maka ya kita serahkan kepada Tuhan. Kemudian kita mempercayai bahwa yang terbaiklah yang kita terima. Yang menjadi keputusan Tuhan itu kita harus terima secara ikhlas. Itu andalkan Tuhan Bapak Ibu. Kemudian doakan goal, strategi, dan tim. Nah, kembali lagi nih. Bahwa berlari dengan tujuan, bahwa tujuan kita goal, doakan goal. Bagaimana berdoa?
kita berdoa itu memohon. Nah, bagaimana memohon? Memohon itu, mendoakan goal itu ada 2 poin. Poin pertama, ketika kita berdoa kepada Tuhan, tentu kita sudah menyadari bahwa Tuhan yang mempunyai kekuatan, Tuhan yang bisa menentukan keadaan ketika kita menyampaikan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, doakan goal. Kalau kita ini mendoakan goal, goalnya sudah tahu dari step awal. Ketika kita mau menjumpai orang, kita doakan, kita sebut namanya, kita mohonkan kepada Tuhan, semoga terbuka hatinya. Apabila hatinya terbuka, pikirannya terbuka, tidak seperti gelas yang tengkurap begitu Bapak Ibu. Nah, insya Allah, apa yang kita sampaikan tadi dengan cara yang jelas, sederhana, mudah diterima, itu akan masuk menjadi pemahaman. Pemahaman apa? Pemahaman tentang yang kita sampaikan tentang apakah itu KLPI, visinya apa, tujuannya apa, dan apabila orang yang kita berikan sedekah informasi itu sudah memahami seperti kita, maka sudah barang tentu akan menjadi satu keinginan yang sama. Selanjutnya adalah doakan strategi dan tim. Nah, tadi strategi itu sebenarnya sudah terurai sebagian. Misalnya, strateginya itu mendoakan. Strategi yang lain, misalnya kita mendampingi mitra kita untuk menyampaikan informasi kepada katakan keluarganya mitra kita atau teman-teman yang mana yang sudah didoakan. Kalau berani ya dicatat ya, kita buat catatan seperti itu kita dampingi. Makanya di sini strategi dan tim. Jadi bukan hanya strategi dan tim. Nah, kita menjadi timnya. Nah, strategi dan tim ini Bapak Ibu kita mesti menghitung. Apa yang kita hitung? Nah, kita umpamanya saya ini di posisi mana ini? Apa yang harus disampaikan? Apa target kita terhadap orang yang kita presentasi itu? Sehingga kita mempunyai target yang bagus, yang jelas, kemudian kita juga mempunyai strategi yang sesuai target. Sehingga orang itu akan paham. Selanjutnya adalah doakan leader. Kembali Bapak Ibu, namanya doakan leader ya. Berdoa itu bagaimana kalau kita tidak ketemu. Berdoa itu memohon kepada Tuhan. Nah, kalau doakan leader, ya kita itu menyadari posisi kita di hadapan Tuhan yang tidak berdaya itu, kita mendoakan kepada Tuhan tentang leader kita. Leader-leader kita itulah yang membawa kita di KLPI ini seperti ini sampai hari ini. Sampai hari ini Bapak Ibu. Selanjutnya adalah percaya perusahaan. Nah ini. Percaya perusahaan itu, apa itu percaya? Kita perusahaan sudah tahu. Kreasi 5 pilar Indonesia KLPI. Nah bagaimana cara kita percaya kepada perusahaan? Kalau kita percaya sama perusahaan berarti yakin. Kita sudah yakin betul dengan perusahaan. Mengapa kita yakin? Ya kita sudah tahu bagaimana legalitasnya, bagaimana visi misinya. Apabila kita sudah bergabung, kita sudah di dalamnya, maka kita pun tahu posisi daripada visi misi perusahaan itu apa. Kita tahu betul, kita memahami betul, sehingga kita menyampaikan informasi kepada siapapun, maka kita tidak salah. Kita tidak dalam posisi yang salah, kita tidak dalam perspektif yang salah. Percaya sistem. Nah, ini lebih mendalam lagi Bapak Ibu. Kalau percaya perusahaan itu tentang legalitas dan lain-lain tadi, tetapi apabila sistem itu sudah masuk lagi kepada di mana posisi kita, apa kapasitas kita, ya tentu ini lebih mengarah kepada aplikasi air karena
apabila kita bergabung itu di aplikasi air. Nah, bagaimana kita mau percaya? Mohon maaf, bagaimana kita bisa percaya sistem? Ya, kita harus belajar, memahami ada apa yang di dalam aplikasi air itu. Fitur-fiturnya kita kuasai, semuanya kita ketahui, caranya bagaimana? Belajar. Bisa dengan admin, bisa ikuti dengan Pak Basri. Kita tahu, saya juga tahu, Pak Basri itu kalau ada orang bertanya sekecil apapun, nah jadi kalau sekarang ini bisa kita sampaikan, sesederhana pun orang bertanya dengan jelas, dengan telaten, itu dengan ramah, Pak Basri menjelaskan. Nah ini bagi saya beliau itu adalah guru, guru saya di KLPI. Itu tentang sistem. Jadi kita kuasai bagaimana segala sesuatu yang ada di aplikasi air. Selanjutnya adalah percaya leader. Nah, sama ini. Percaya ini harus yakin. Kita harus meyakini bahwa leader kita lah yang membawa kita di KLPI sampai seperti apa hari ini. Leader kita lah yang membawa kita di dalam posisi apa hari ini. Posisi itu apa? Posisi itu, kalau saya korelasikan dengan sistem tadi, saya ingin mengajak kita untuk masuk kepada leader dan sistem susun rapi, metrik 3 sempurna. Jadi leader itu pasti di atas, tetapi yuk teman-teman, malam ini ketika kita berbicara tentang cara jaga stamina, mari susun rapi itu kita perhatikan betul bahwa kita mesti memperhatikan orang yang kita referral. Ada 3 orang, kita perhatikan berapa orang yang sudah yes, berapa orang yang belum yes. Gitu. Jadi ini mohon maaf, sepertinya percaya leader ini mengajak kita semua, karena sebenarnya kita semua ini leader. Begitu kita join, begitu kita gabung, begitu kita dapat level dan titik, kita adalah leader. Nah, kalau kita percaya leader, ya kita yakin bahwa kita semuanya leader. Dalam konteks apa? Ya tadi saya kembalikan tentang KPS 10 yang berjumlah 88.572. Jadi itu tanggung jawab leader. Nah, kita percaya sama leader. Kita yakin sama leader. Siapa itu? Ya semua, baik level kita di mana kita join, sampai top KPS 1, susun rapi metrik 3 sana, kita lah sama-sama bertanggung jawab. Nah gitu, bekerja sama untuk selalu mereferral sehingga susun rapi nasional itu bertambah terus. Apalagi ini musim promo Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah ikutin prosedur. Nah, prosedur ini lebih kepada fitur-fitur juga mungkin yang belakangan dibahas yaitu tentang Zoom, tentang pengangkatan apa tadi ya, lupa ini, mau nyebut kok jadi lupa. Pengangkatan HK gitu ya. Mungkin ini prosedurnya memang perlu banyak masukan, perlu penyaringannya mungkin. Tetapi ya sudah, prosedur sudah diikuti. Tapi insya Allah ke depan akan kita perbaikin sama-sama Bapak Ibu prosedur ini. Masukan-masukan ini mudah-mudahan didengar oleh pimpinan kita.
Yang kedelapan adalah komitmen dan persisten. Komitmen itu apa Bapak Ibu? Kita komitmen itu sekali ambil keputusan kita bergabung di KLPI itu, ya gitu KLPI harga mati begitulah kira-kira. Jadi nggak ada yang lain. KLPI harga mati. Kalau tadi judulnya goalnya adalah 88572. Nah, ketika kita komitmen, yuk kita mereferral terus, apalagi di masa promo ini. Persisten, ya kita lakukan terus. Maksudnya mengajak orang. Jadi bukan hanya di buku bijak ini, bukan di Zoom ini, tetapi kita juga luangkan waktu. Dan saya mengajak teman-teman, yuk kita bolang. Di HK kita ikutin, tetapi 1 jam, 2 jam tiap hari sempatkan untuk bertemu dengan orang berbicara KLPI. Itu komitmen dan persisten. Yang kesembilan adalah nempel. Ya, lagi ya kalau namanya nempel ini, uh, mari kita Bapak Ibu nempel kepada Tuhan. Semua yang kita lakukan itu lillahi ta'ala, ya romli tadi dibilang. Rombongan lillahi ta'ala. Jadi yang penting yuk kita berbuat, yuk kita berjuang, selebihnya kita pasrahkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena memang Tuhanlah yang memiliki, yang mengatur keadaan apapun, yang berlaku, yang seperti sekarang ini adalah Tuhan. Tanpa Tuhan, Zoom malam ini, pertemuan malam ini pun nggak ada. Jadi makanya kita nempel kepada Tuhan, juga nempel dengan goal, kita selalu ingat apa yang kita mimpikan tentang goal itu, tadi pensiun, yuk ajak orang terus, doakan leader, mudah-mudahan leader selalu memberikan solusi terhadap masalah. Yakin dengan perusahaan, ya yakin itu legalitasnya, yakin dengan sistem, percaya sistem, itu aplikasinya, servernya, semuanya kita yakin. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Nah, kenapa harus berdoa? Tadi itu berdoa itu kita memohon dan bertemu. Kita sadar memohon kepada Tuhan, kita memohon sejujur-jujurnya, sejelas-jelasnya apa yang menjadi keinginan kita. Apa yang menjadi goal kita sampaikan kepada Tuhan dan kita pasrahkan sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, tidak mudah capek, tidak males, tidak kesel, dan tidak bosan. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Jadi, apabila kita fokus kepada apa? Kepada, saya contohkan tadi, goal kita, yaitu tercapainya KPS 10, 88572 jumlahnya, maka ya tentu kita tidak akan kecewa apabila terjadi hambatan. Ketika orang bilang kegagalan, kita sampaikan bahwa, oh, ketika Anda menolak, berarti saya masih punya kesempatan untuk datang lagi dan melakukan presentasi lagi. Tidak kecewa, oh, ternyata apa yang jadi alasan prospek kita adalah misalnya, oh sama saja, karena apa? Jaringan, mungkin kita sempat menyebut jaringan. Padahal itu belakangan harus dielak ya dengan KPS dan lain-lain. Oh, terkoreksi ini satu pelajaran, maka kita bukan hanya tidak capek, tetapi kita bisa datang lagi, datang lagi. Tidak males. Nah, yuk tadi saya punya tip mengajak untuk selalu prospek 1 sampai 2 jam secara khusus menceritakan dalam kesempatan kepada orang. Gitu. Jadi teman-teman kalau Muslim ya, terutama yang di Jayapura atau mungkin yang di Jakarta ya atau di mana gitu, yuk kita sholatnya jangan di satu masjid, kita jadwal sholat ini di sini, sholat ini di sini. Jadi ketemu orang selalu kita tukar nomor HP. Nah ini namanya tidak capek, pokoknya kita jadwal aja sudah. Tidak males, tidak kesel, tidak bosan. Tidak males itu ya besok dilakukan lagi, 1 jam lagi.
Jadi kalau mau sholat Jumat datangnya cepat-cepat. Oh di sana kita doakan, oh saya di sana ada teman ini. Kita tunggu saja dari gerbang. Tidak kesel. Nah setelah ditunggu dari gerbang ternyata dia tidak datang. Ya nggak apa-apa. Masih ada kesempatan untuk mendatangi lagi. Tidak bosan. Lakukan terus. Gitu. Sampai apa? Sampai saya gagal. Gagal kenapa? Karena Pak Imam Masjid itu sudah gabung KLPI. Jadi besok gagal nggak akan prospek lagi. Kenapa? Sudah member Bapak Ibu. Baik, demikian mukadimah. Kemudian mari kita lanjutkan ke malam ini yaitu tanggal 29 Bapak Ibu. Siapa terus membangkang kalau dinasihati, suatu waktu akan hancur dan tak dapat diperbaiki lagi. Nah, jadi membangkang di sini artinya itu suka melawan aturan. Bahkan ketika disuruh ke utara, ke selatan, jangan ini malah dilakukan. Ah, seperti itu. Maka orang yang demikian itu satu saat akan hancur. Hancur yang tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi itu hancur luluh berantakan seperti layang-layang karena turunnya hujan. Apabila orang adil memerintah, rakyat gembira. Nah, ini. Apabila orang adil memerintah. Nah, orang adil itu orang yang punya salah diingetin. Apakah diingetin saja? Tidak, Bapak Ibu. Nih, lo salah nih, nggak boleh begini nih. Harusnya begini, dibetulin juga artinya. Gitu. Seperti orang salah jalan, lo salah jalan lewat sini, lo lewat sono, no. Gitu. Maka rakyat akan gembira, yaitu seperti di KLPI ya. Tetapi apabila orang jahat berkuasa, rakyat menderita. Nah, di KLPI ini sangat adil Bapak Ibu ya, sangat bagus. Kemarin ada yang pembangkang itu insya Allah kemarin itu sudah di koet itu ya karena memang teguran pertama, kedua, ketiga tidak diindahkan. Ini jadi pelajaran Bapak Ibu bahwa di KLPI ini adalah satu uh, pemimpin yang adil. Siapa suka kepada hikmat? Nah, ini siapa suka kepada hikmat? Kepada hikmat itu Bapak Ibu yang nempel kepada Tuhan. Orang yang suka tentang yang baik, yang benar, yang menyenangkan tapi benar. Baik, baik tapi benar. Jadi ada benarnya Bapak itu berhikmat karena nempel kepada Tuhan. Nah, siapa suka kepada hikmat, menyenangkan hati ayahnya. Ya, ayahnya itu ya bisa ayah secara arti letterlek. Kalau di KLP ini ya bisa kepada aplenya, kepada ayahnya prospek kita, ini kita persepsikan yang seluas-luasnya. Siapa bergaul dengan pelacur, memboroskan uangnya. Jika penguasa memperhatikan keadilan, negerinya akan kukuh. Nah, ini laki-laki. Jika penguasa memperhatikan keadilan, negerinya akan kukuh. Tetapi jika ia mementingkan uang, negerinya akan runtuh. Nah, saya ingin ini kita arahkan kepada KLPI kita, Bapak Ibu. Ketika kita join, kemudian uh, kita keluarkan 50.000 dalam satu cabang, kemudian kita mereferral 3, bukankah sistem mengajak mereferral 3? Kita langsung dapat bonus referral itu berapa itu? 5.000 kali 3, berarti 15.000. Baru referral 3 sudah 15.000. Kita keluarkan 50.000. Jadi berapa persen itu Bapak Ibu ya? 35%.
Ya, 35%-an begitu. Jadi ini kepada teman-teman Muslim, yuk kita renungkan bahwa ini berapa kali lipat zakat ini. Kalau zakat aja 2,5%. Ini 35% Bapak Ibu, luar biasa ini. Jadi eh, penguasa KLPI ini betul-betul, waduh, bukan adil lagi ini. Mbahnya adil, begitulah kira-kira. Siapa menyanjung sesamanya memasang jerat untuk dirinya. Nah, ini seperti ada udang di balik batu. Menyanjung tapi ada yang dimau. Orang jahat terjerat oleh dosanya, orang jujur merasa senang dan bahagia. Nah, orang jahat terjerat oleh dosanya. Jadi kalau orang jahat itu tentu dia menyakitin orang di sana sini Bapak Ibu ya. Maka orang itu akan terjerat ya, terjerat oleh dosanya itu. Nah, bagaimana ketika orang menyakiti orang lain? Menyakiti dengan apa? Dengan sikap, misalnya melotot, melotot, melototin begitulah kira-kira. Atau mungkin dengan ucapannya, ketos mungkin gitu. Enggak sopan, enggak manis begitu. Apalagi sampai ke tindakannya, menyakiti secara fisik. Wah, betul-betul terjerat oleh dosanya. Pasti menghindar Bapak Ibu. Teman-teman menghindar. Nah, kalau teman-teman menghindar, berarti udah nggak bisa silaturahim, nggak bisa bertemu, nggak bisa berteman. Berarti hilanglah rezeki. Orang baik mengetahui hak orang lemah, tetapi orang jahat tidak memahaminya. Ya, orang baik itu tahu hak orang lemah ini harus bagaimana ya kita santun, berbicara santun, yang enak gitu. Tapi kalau orang jahat itu disapu rata begitu. Orang yang suka mencela dapat mengacaukan kota, tetapi orang bijaksana menenteramkan suasana. Orang yang suka mencela itu uh, udah tahu lagi menerima kemalangan. Nah, justru dicela. Rasain lo, begitulah kira-kira. Jadi membuat hati itu semakin gundah gulana. Tadi menerima keadaan itu gundah, tapi karena rasain lo menjadi gundah gulana. Jadi nggak bisa tentrem. Yang enak kan sabar deh, gitu. Ntar juga dapat. Gitu. Paling 2 tahun akan dapat. Sabar ya, yuk, yuk, prospek lagi, begitu. Kalau orang bijaksana dan orang bodoh berperkara, orang bodoh itu hanya mengamuk dan tertawa sehingga menimbulkan keributan. Ya, tentu ini. Yang satu bodoh, yang satu bijak. Nah, di sini dikatakan orang bodoh itu hanya mengamuk dan tertawa sehingga menimbulkan keributan. Mengamuknya, tertawanya itu ya dengan kedunguannya karena tidak mengerti. Beda dengan orang yang bijak itu mengerti. Nah, di sini Bapak Ibu ketika kita belajar bijak, artinya kita ya sabar, kita sadar gitu. Dalam hati aja kita ngomong, emang bodoh loh gitu. Tapi dalam hati ya. Orang yang tulus hati dibenci oleh orang yang haus darah, tapi dilindungi oleh orang yang baik. Ya sudah barang tentu ya kalau kita eh, tulus itu dibenci oleh orang yang haus darah. Karena orang haus darah itu orang pongah, maunya melakukan kejahatan. Hawa nafsunya tuh menyakitin orang. Nah, sehingga kalau orang tulus hati itu akan dibenci. Orang bodoh marah secara terang-terangan, tetapi orang bijaksana bersabar dan menahan kemarahan. Gitu. Ya, kalau orang bodoh itu Bapak Ibu kadang apa namanya ya sekakelnya itu apa? Sekakel itu apa? Kan sebenarnya jiwa kita tuh ada marah, ada sabar,
Nah, kalau kita sering berlatih itu seperti tombol, klik marah, klik sabar, seperti itu. Sehingga kalau kita sudah bijaksana, itu klik marahnya itu dimatiin terus. Mau klik, nggak jadi, matiin deh, gitu. Kayak skakel gitu. Jadi kita enjoy kemana-mana Bapak Ibu. Jika penguasa memperhatikan berita dusta, pengawalnya akan menjadi jahat semua. Jika penguasa memperhatikan berita dusta, pengawalnya akan menjadi jahat semua. Nah, ini udah barang tentu Bapak Ibu ya. Penguasa memperhatikan berita dusta. Jadi ini berita-berita yang palsu, tidak sesuai, tidak dicek dulu, apa kata elo, dipercaya. Nah, ini pengawalnya pasti menjadi orang jahat. Yang penting bos seneng, padahal bosnya ini, penguasanya ini hancur. Seorang miskin dan penindasnya mempunyai persamaan. Kepada kedua-duanya Tuhan memberi mata untuk melihat cahaya kehidupan. Ya, jadi ini Tuhan itu mengetahui Bapak Ibu. Orang itu mempunyai jiwa penindas, masih di hati aja tahu. Orang miskin pun tahu. Artinya kita ini mau baik, mau lagi sedih, mau jahatin orang baru mau masih di dalam hati, Tuhan itu sudah tahu. Karena Tuhan itu memiliki mata, makanya tahu. Mata hati kita, kalau kita bilang mata hati kita itu karena Tuhan ada di dalam hati kita, makanya kita punya mata, mata hati ya. Sehingga Tuhan tahu. Maka yuk kita belajar bijak, artinya belajar merasakan mata hati Tuhan, sehingga kita berkhidmat. Kalau raja membela hak orang lemah, bertahun-tahun ia akan memerintah. Nah, jadi orang lemah ini dibela oleh raja, maka bertahun-tahun akan memerintah. Ini adil. Jadi bukan maju tak gentar raja ini, membela yang bayar, enggak, yang lemah dibela. Didikan dan teguran menjadikan orang bijaksana. Anak yang selalu dituruti kemauannya akan memalukan ibunya. Ya, jadi kita ketika jadi orang tua Bapak Ibu ya, semua ini kita sudah jadi orang tua. Dan kita sudah melakukannya. Kalau namanya kepada anak itu kita menegur, mendidik, menasihati. Caranya aja yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Sama. Apa itu? Goal. Goal itu KLPI ya. Ya, tujuan goal karena apa? Keluarga kita sudah masuk di KLPI Bapak Ibu. Bila orang jahat berpuasa, pelanggaran meningkat, tetapi orang jujur akan sempat melihat kehancuran orang jahat. Ya, bila orang jahat berpuasa, pelanggaran meningkatnya otomatis. Ini penguasa itu semena-mena ya, karena dia jahat, tentu tidak adil, tentu dia angkara murka, nah pastilah akan terjadi kehancuran di mana-mana. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan menjadi hiburan bagimu. Nah, ini anak ini kalau kembali kepada goal tadi, itu adalah para mitra-mitra kita, orang-orang yang kita referral, itu yuk kita didik, yuk kita perhatikan, yuk kita bantu, yuk kita bela. Supaya apa? Supaya yes cepat ke 88572. Bangsa yang tidak mendapat bimbingan, bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Berbahagialah orang yang taat kepada hukum Tuhan. Ya, saya memilih bahwa kita belajar buku bijak ini, Bapak Ibu. Nah, kita mesti bahagia karena apa? Buku bijak ini membawa kita, mengajak kita untuk apa? Untuk selalu belajar taat. Taat kepada siapa? Taat
kepada hukum Tuhan, berkhidmat terhadap Tuhan. Seorang hamba tidak dapat diajar hanya dengan kata-kata. Ia mengerti, tapi tidak akan memperhatikannya. Ya, kalau seorang hamba tidak bisa dengan kata-kata, terus dia tidak bisa mengerti. Nah, mumpung ini promo, ini judulnya kan 88572 Bapak Ibu, ya kita sponsori saja supaya nanti dia ikut di KLPI. Lebih banyak harapan bagi orang dungu daripada bagi orang yang berbicara tanpa berpikir dahulu. Lebih banyak harapan bagi orang dungu daripada bagi orang yang berbicara tanpa berpikir dulu. Nah, artinya ini dungu itu lebih bagus daripada yang banyak bicara. Karena kalau banyak bicara terus ilmunya kurang, berarti ya lebih parah daripada orang yang dungu. Jadi kalau orang yang dungu masih kita bisa prospek untuk masuk ke LPI. Walaupun dia dungu. Caranya Bapak Ibu disponsori. Hamba yang dimanjakan sejak muda akhirnya akan menjadi keras kepala. Nah, ini anak manja ini. Di mana-mana anak manja ini apalagi katanya milenial. Sementara kita ini era kolonial. Jadi kadang-kadang anak-anak kita tuh mengatakan, uh, papa mana tahu, mama mana tahu gitu. Padahal kita ini sudah lebih tahu Bapak Ibu ya. Orang yang cepat marah membuat banyak orang bertengkar dan berdosa. Ya, kalau orang marah itu cepat marah itu artinya apa ya? Tensinya tinggi Bapak Ibu. Mesti cek itu tensinya berapa supaya apa? Nah, supaya cepat-cepat diturunkan agar tidak cepat marah, agar tidak ngomong yang panas karena menimbulkan pertengkaran dan dosa. Orang angkuh akan merendahkan, orang yang rendah hati akan dipuji. Ya, kalau orang angkuh itu biasanya mau tinggi, dia merendahkan. Itu orang angkuh. Mau baik, mau disebut baik, menjelekkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tapi orang yang rendah hati akan dipuji. Ya, kita diajak, diam aja. Kita direndahkan, kita terima. Karena kita memang rendah diri. Maaf, salah ya. Rendah hati Bapak Ibu. Orang yang bekerja sama dengan pencuri berarti membenci diri sendiri. Kalau ia berterus terang di pengadilan, ia akan dijatuhi hukuman. Tetapi jika ia diam saja, ia akan terkena kutukan Tuhan. Nah iya, kalau orang bekerja dengan pencuri itu seperti jadi mata-mata itu, jadi telik sandi, nyelidik-nyelidik, akhirnya pencurinya ngambil. Gitu. Di pengadilan dia juga bersilat lidah, tidak mengatakan yang jujur. Nah terakhir Bapak Ibu, Tuhan yang akan mengadili. Maka itu lebih aman kita jujur, lebih aman kita terang-terangan apa adanya dan tidak merugikan. Karena pencuri itu ketahuan atau tidak ketahuan merugikan dan Tuhan akan mengadili. Takut akan pendapat orang mengakibatkan kesusahan. Nah, kalau takut pendapat orang itu biasanya nggak pernah tanya, pendapatmu gimana? Aku bagaimana? Begitu. Tapi maunya yang didengerin. Nah, kita nggak boleh begitu Bapak Ibu ya. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan aman. Nah, sudah tentu kita tuh harus percaya keadaan baik buruk selalu itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan memberi kuasa, yaitu apa yang terjadi atas kita hari ini dan kita harus percaya. Banyak orang suka mencari muka pada penguasa, tetapi yang memberi, maaf, banyak orang suka mencari muka pada penguasa, tetapi yang memberi keadilan hanya Tuhan saja. Oh ya. Jadi orang yang mencari muka dengan pengusaha itu biasanya ya tadi dengan uh, menjelekkan orang, dengan menyampaikan yang tidak benar apapun caranya. Jadi kalau dibilang itu dulu masa-masa muda saya itu penjilat itu namanya. Tetapi orang yang demikian itu
ya, akan dimurkai Tuhan. Orang yang seperti itu diperhatikan penguasanya, tetapi yang lebih adil karena lebih tahu adalah Tuhan. Orang baik tidak senang dengan orang jahat. Orang jahat membenci orang baik. Ya, jadi sudah barang tentu ini Bapak Ibu, di episode terakhir ini sudah jelas bahwa orang baik tidak senang dengan orang jahat membenci orang baik. Jadi ini seperti air dengan minyak, seperti dengan kebaikan dengan kejelekan, kehalalan dengan keharuman, seperti yang hak dan yang batil. Baik, demikian Bapak Ibu, buku bijak malam ini saya bawakan dengan segala kemampuan saya. Untuk itu atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Mumli. Silakan Mumli. Selamat malam buat semuanya. Ada juga yang baru bergabung, ada senior-senior. Terima kasih terutama untuk Pak Mansur sudah sharing dan memaparkan buku bijak pada malam hari ini. Saya memberikan kesempatan, saya berikan kesempatan yang pertama untuk calon ketua HK yang ada di Jayapura ya. Apakah ada Ibu Hana atau Kakak Drikson? Ayo, supaya itu juga menjadi afirmasi ya buat eh, Kakak Drikson pribadi, tapi juga buat kita semuanya. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Lili, Ibu Pendeta, yang saya dapat dari Zoom ini luar biasa. Tadi kita sudah mendengar sebelumnya, kemudian disampaikan lagi dengan sangat baik oleh Pak Mansur. Itu membuat kami menjadi punya ilmu baru terkait dengan bagaimana menjadi orang yang bijak. Nah, yang paling berkesan buat saya dari beberapa kata atau kalimat bijak pada tanggal 29 ini, yaitu orang baik mengetahui hak orang lemah, tetapi orang jahat tidak memahaminya. Memang betul, kadang kita sebagai manusia dengan sifat manusiawi kita itu, kadang apa yang sebenarnya bukan kita punya, tetapi karena kita punya kesempatan untuk mengambil itu, punya kesempatan untuk memanfaatkan itu, padahal bukan haknya kita. Sedangkan orang yang lebih membutuhkan itu, walaupun mungkin kecil atau sedikit, itu sangat berarti buat dia. Kadang kita melupakan bagian itu, Ibu. Eh, buat teman-teman semua, saya pernah baca satu tulisan, itu kalau boleh nanti juga Bapak Ibu search di Google, yang tulis itu namanya Edward Norton Lawrence. Dia mengemukakan di situ tentang yang namanya teori butterfly effect. Dia bilang satu kepakan sayap kupu-kupu kecil di beberapa puluh ribu kali putaran itu pasti menciptakan badai. Nah, dia bilang singkatnya itu begini, apa yang terjadi hari ini buat kita itu adalah dampak dari apa yang kita lakukan di hari kemarin. Dan yang nanti terjadi besok adalah efek dari yang kita lakukan di hari ini. Jadi memang kalimat bijak ini memberi, dan ini kena juga di saya, masih sangat bermanfaat karena keburukan kecil yang kita lakukan di waktu kemarin pasti kita akan menuainya sekarang. Dan sebaliknya, kebaikan kecil yang kita buat kemarin di kemudian hari pasti kita akan menuai hasilnya juga. Nah, dengan ada di KLP ini saya pikir kita semua harus punya hati untuk melakukan itu. Seperti yang Pak Mansur bilang, sisihkan waktu 1-2 jam ketika ketemu dengan siapapun, sampaikan berita bagus ini. Dan itu dengan terus belajar buku bijak, mungkin membuat kita menjadi ya lebih rendah hati. Kali ini kasih tahu dia, mungkin belum paham. Ini hal yang baik, jadi kita harus terus memberitahukan, sehingga mungkin ketika dia merasa ini bermanfaat dan sudah mengerti,
pasti juga akan membantu kita dan membantu dia dan keluarganya. Karena ini akan sangat bermanfaat ketika orang mengetahui maksud baik di balik KLPI ini. Saya pikir itu, Ibu. Terima kasih Ibu Lili, terima kasih Pak Mansur, terima kasih Pak Seman. Ya, Ya, demikian nih. terima kasih Kakak Drikson. Luar biasa ya. Kakak Drikson ini adalah keluarga muda ya. Sangat luar biasa dengan apa namanya? Dari buku bijak yang tadi didengar, kemudian dikolaborasikan dengan buku yang pernah dibaca. Nah, akhirnya kan memperkaya kan, gitu loh. Kan ada sesuatu yang baru. Jadi luar biasa. Pastinya kita juga pernah memiliki pengalaman yang sama. Ya, gimana kita menabur, ya, benih kita tabur, kita akan menuai. Dan jangan pernah anggap sepele tentang kebaikan yang kita lakukan, juga jangan pernah anggap sepele jika ada keburukan yang kita buat. Karena hukum alam itu ya pasti akan terjadi lambat atau cepat gitu. Tapi harapannya adalah ketika kita sudah mengenal KLPI, kita dididik, kita diedukasi di apa namanya buku bijak ini, ada nilai-nilai kehidupan yang kita peroleh dan kita semakin melangkah semakin lebih baik lagi. Terima kasih Kakak Dirikson, itu pun mengingatkan kepada saya secara pribadi. Baik, silakan jika ada yang apa namanya mau menambahkan juga, silakan. Jangan buang-buang waktu. Ayo Bapak Ibu, kita mengafirmasi diri kita sendiri ya, gitu, bahwa jangan pernah ada rasa malu, ada rasa minder. Ketika kita berpendapat itu nggak ada yang salah gitu ya. Apalagi kalau memang tujuannya kita adalah tulus ingin berbagi pengalaman pribadi. Jujur tadi Ibu Friskanita ya menyampaikan pengalaman tadi eh, materinya sama yang disampaikan oleh Ibu Friskanita, buku bijak tanggal ini juga. Tapi eh, saya mendapatkan berkat yang luar biasa. Kemudian Pak Mansur menyampaikan juga buku bijak yang tanggal yang sama dengan penguraian dengan pengalaman pribadi yang berbeda. Dan saya mendapatkan berkah juga yang berbeda. Nah, tadi pagi tadi pagi juga buku bijak di tanggal yang ini. Jadi saya sudah mendengar 3 kali 3 orang yang berbeda, termasuk Pak Asman. Tapi kita mendapatkan berkat juga yang berbeda lagi dengan nilai yang bagus gitu. Jadi enggak ada ruginya gitu. Mari kita mengafirmasi. Artinya gini. Kalau tadi contohnya Kakak Dirkson punya pengalaman itu, pastinya yang lain juga dong. Karena kan yang ada hari ini semuanya adalah orang yang hidup. Amin. Pastinya kan juga ada pengalaman-pengalaman di masa yang lalu. Tadi Bu Friska menyampaikan itu tuh saya memposisikan diri saya gini. Kalau saya ada di posisinya Ibu Friska eh, mengalami hal itu ya sebagai single parent, ngurusin anak sendiri, terus anak celaka gitu ya. Terus kemudian sampai yang ditabrak itu mengalami hal yang sedemikian rupa, saya tidak tahu seperti apa begitu. Tapi satu hal Ibu Priskanita menyampaikan bahwa eh, diingatkan akan kebaikan Tuhan. Jadi yang tadinya ya udah pokoknya jalan dilihat yang penting ini selesai gitu ya. Intinya keribatan-keribatan yang harus dihadapi itu berkurang gitu ya. Tapi ternyata ada hal-hal yang terjadi di kemudian hari. Akhirnya kembali ke Tuhan. Nah, itu kan biasa. Kadang-kadang kan kita lupa dengan hal yang begitu. Ah, nggak apa-apa kok, gitu ya. Setelah terakhirnya ada penyesalan. Ya, kalau penyesalan itu biasanya di akhir memang ya Bu ya. Kalau penyesalan di depan itu namanya bukan penyesalan ya, tapi pendaftaran. I'm sorry. Oke. Nah, itu maksud saya. Oke, mungkin ada yang lain lagi yang mau ditambahkan gitu ya. Maaf bergurau sedikit ya supaya habis semuanya nggak kelihatan wajahnya jadi cuma Pak Mansur, Pak Asman. Silakan mau tambahkan. Monggo. Ya, Oh, Ibu menambahkan Rizkanita ada semangat menunjukkan Bapak Ibu. dirinya. Lagi gelap lampu nih di Oh sini. iya, Bu Siska. Iya, lampu Mari, padam. mari, Oke, silakan. Gimana Pak Asman? Silakan. Bu Friska saya. Bu Friska ya mau diberi Saya kesempatan kan? ke Bu Friska.
Boleh, Ya, boleh. Oke, kasih kesempatan berbicara Yuk, dulu ya. ya, silakan Mom. pengalaman pribadi itu luar biasa, tapi penyertaan Tuhan luar biasa. Waktu itu kan saya umur juga masih muda ya, tahun 2005 itu kejadian. Kaget luar biasa. Posisi kita nggak ada, tapi benar orang yang bersandar sama Tuhan itu sungguh-sungguh saya alamin. Jadi gini ya, kebetulan pada saat itu saya punya adik itu bisa istilahnya nih kalau dari dunia mistis tuh dia bisa sampai ke langit ketujuh nih ceritanya. Nah, waktu itu yang saya kepikiran kan kaget itu orang kan malah langsung masuk ICU nih. Gimana ini kepalanya belah, udah muntah darah, udah nggak mungkin. Terus saya sempat ngomong gini sih sama adik saya. Kalau bisa tahan dong, jangan mati sekarang. Itu sempat saya ucapin gitu. Kan saya takut deh orang ditabrak mati gimana nggak kaget. Yang nabrak anak sendiri, wah itu semuanya hati itu berkecamuk ya. Terus adik saya coba dia berdoa. Dia kebetulan dari kepercayaannya agamanya Buddha. Saat dia sembahyang bajunya kebakar. Jadi pada intinya kalau kontrak kita sudah habis, kita nggak bisa tahan dengan apapun. Kontrak dia sudah habis, Pak, harus pulang. Jadi saat saya tahan tuh nggak bisa. Adik saya tuh waktu sembahyang tuh doa bajunya tuh kebakar. Sampai satu bingung, udah nggak makan, nggak apa, udah lemes ya setengah mati. Terus datang ke kepolisian nih, kepolisian bilangnya gini, Bu, kalau ibu urusan sama hukum, ibu harus ganti dengan Honda Jazz. Kalau ibu sama yang meninggal, dia bilang kasih aja satu dus aqua beres. Ngeri nggak coba? Terus waktu saya datang sama aparat tuh saya sedih. Saya bilang, Pak, saya ini seorang ibu yang bela anaknya. Saya mengalami ini kan saya takut, bingung. Saya bilang, bisa nggak Bapak kasih petunjuk ke saya? Apa yang harus saya alami? Apa yang harus saya lakukan gitu? Saya bilang gitu. Dia bilang, oh nggak bisa Bu, kalau nggak ada Honda Jazz itu nggak ada urusannya. Kebayang nggak orang nggak punya duit, celaka dia minta Honda Jazz. Waktu itu Honda Jazz itu sekitar 200 jutaan lah yang dia minta. Bingung, aduh ini harus gimana. Tapi semua pengalaman hidup itu ya saya cuma mau saksikan satu hal. Tuhan itu sudah persiapkan kita sejak awal. Sejak awal apapun yang terjadi dia sudah perlengkapi. Saat saya ketemu itu kan kebayang. Itu orang adik kakaknya banyak. Ada anak istrinya. Terus kan itu dari sepupu kita ya. Itu yang berbeda keyakinan. Terus kejadiannya saya orang Chinese, kulitnya putih. Anak saya nabrak. Itu kan takutnya double, Mamli. Saya bingung. Waduh ini bisa gimana. Tapi saat itu Tuhan pertemukan dengan cara yang ajaib. Saya punya satu teman. Dia bilang gini. Ada yang waktu itu polisi militer. Bu, ketemu aja sama itu. Dia bilang. Polisi militer. Nah, ya udah saya dipertemukan. Cuman ketemu 5 menit. Cuman minum jus. Jam 8 malam saya masih ingat waktu itu. Nah, terus dia bilang gini, oh ya udah, Bu nanti saya bantu ya. Itu saya jam 6 pagi ditelepon itu dari Polwiltabes Bandung ya. Itu wilayah besar tuh di Bandung, bagian Laka Lantas. Dia bilang, Ibu cepat ke sini katanya. Ini sebelum apel pagi Ibu sudah ada di sini. Ah, dah, saya nyampe sana tuh. Nah, waktu sampai sana, itu cerita Honda Jazz itu hilang, Pak Asmen. Terus tahu nggak dia bilang apa? Ibu nih katanya lapor-lapor dan Denpom ini kenapa Kasat Lantas sudah tahu? Ternyata permainan mereka karena saya tahu dia tahu saya seorang ibu perempuan nggak bisa ngadepin itu buat mereka tuh jadi proyek buat bagi-bagi Pak. Jadi nggak naik ke atas kebetulan. Nah polisi militer ini sahabatnya dengan Kasat Lantas gitu. Kasat Lantas ini sama-sama teman main lah. Tiba-tiba dipanggil. Itu Pak, saya keluar uang 3,5 juta. Motor beres, diberesin semua, cabut perkara, selesai. Itu yang satu Honda Jazz. Itulah ajaibnya Tuhan. Saya dipertemukannya hanya 5 menit. Jadi saya bilang pada intinya, apapun itu andalkan Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan itu caranya jangan cara yang kita pikir. Yang kita pikir kan nggak kepikir ya. Tapi itulah Tuhan menuntun dengan caranya yang ajaib membuat saya jadi benar mungkin apa yang saya rasakan saat ini destiny saya jadi ibu bagi banyak bangsa. Saya siap dengan orang-orang yang punya masalah dan saya siap menolong dimanapun itu saya melangkah. Jadi saya ini hanya gambaran seorang ibu yang punya anak yang banyak gitu, Mamli. Begitu saja pada intinya apapun saya percaya jalan KLPI ini jalan kita. Masalahnya kita tidak bisa mengubah kepala siapapun. Yang penting mari kita berbuat yang terbaik. Makanya JPJM itu ya. Jangan berharap, jangan menuntut. Marilah kita kerjakan yang terbaik itu saya alami. Pada saat saya alami udah nggak usah pikir jalannya.
Tuhan yang kasih jalan. Kalau kita bisa ketemu, ini hal yang luar biasa. Saya percaya Tuhan punya maksud yang luar biasa dan kerinduan saya sungguh saya mau ketemu Mamli di Jayapura. Saya mau kita punya berkat Tuhan yang luar biasa dimanapun kita berada. Mari kita jadi saksi bahwa kita ini hanya ciptaan. Pencipta kitalah yang bisa memberi kita berdiri sampai saat itu. Sampai saat ini. Terima kasih, itu aja kesaksian perjalanan hidup saya. Masih banyak cerita roller coaster yang lain. Wah, berarti lebih seru Luar nantinya ya biasa. cerita Iya. roller coaster. Jadi jungkir baliknya Ibu Priskanita seperti apa? Tunggu tanggal mainnya. Dan Nah, itu dia. jadwalnya Ibu Priskanita adalah minggu depan. Ada mengisi 1 Siap. hari untuk Zoom Papua. Oke, thank you, Mam. Oke, waktu kita tinggal 4 menit. Silakan mau tambahkan 1 orang boleh. Setelah itu nanti Pak Asman yang pimpin doa. Ada? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya mau menyampaikan tentang bisnis kita, Bapak Ibu. Sabar ya, saya mau buka dulu. Sabar, sabar, sabar. Tenang aja, semua indah pada waktunya. Nah, ini dia. Mana ya? Bapak Ibu, saya mengawali bisnis saya dengan sederhana. Saya mengemukakan tentang komunitas. Ya, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang bisnis, kita bicara tentang apa namanya aplikasi gitu ya. Orang biasa kebanyakan gitu, orang udah bingung, udah liar gitu ya, udah pusing gitu ya. Jadi apa sih aplikasi gitu, bisnis aplikasi lagi apa begitu ya. Nah, saya Bapak Ibu menggunakan kalimat awalnya adalah komunitas dan saya memberikan judul komunitas yang berkualitas. Nah, masyarakat, teman-teman kita ajak memahami apa itu komunitas, ya. Komunitas apakah komunitas yang kita punya saat ini, entah itu komunitas di gereja, komunitas pengajian, komunitas arisan. Nah, apakah komunitas itu dapat menopang keuangan kita? Ya. Nah, melangkah lebih lanjut, komunitas yang berkualitas itu seperti apa? Yaitu komunitas yang saling menguntungkan. Komunitas seperti apa yang dapat saling memberikan hasil yang menguntungkan, yaitu komunitas pembeli setia. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara permulaan dari komunitas ini, orang akan dibawa kepada pemahaman yang baru. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk bicara bisnis ya Bapak Ibu. Komunitas yang dapat saling memberi hasil adalah komunitas pembeli setia. Nah, perlu diperhatikan di sini, komunitas pembeli setia ini tidak berdiri sendiri. Tetapi komunitas pembeli setia di sini dirangkum ya atau dirangkul, digandeng oleh perusahaan. Kalau komunitas ini berdiri sendiri, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi komunitas pembeli setia ini dirangkum atau digandeng oleh perusahaan, di mana komunitas yang berkualitas tadi, yang saling menguntungkan itu, diberikan uang belanja setiap bulan oleh perusahaan tadi, yaitu PT KLPI, sebanyak 22.143.000. Dari mana uang tersebut? Dari PT KLPI, diberikan dari bonus transaksi belanja. Ketika kita menyampaikan komunitas yang berkualitas, komunitas pembeli setia diberikan uang belanja oleh PT KLPI, ini sudah menarik perhatian. Dan ini sudah saya lakukan berapa kali dan orang tetap mau mendengarkan. Tetap antusias, kecuali orang yang sok tahu, yang pada akhirnya dia tetap menolak dan menyamakan dengan multi level marketing. Ya, dan memang ada orang-orang yang tetap seperti itu. Nah, setelah ke sini Bapak Ibu baru kita bahas perusahaannya. Apa itu KLPI? Kenapa bisa memberikan penghasilan 22 juta
143.000 setiap bulan. Kita beritahukan bahwa PT KLPI adalah perusahaan perdagangan. Di dalam PT KLPI ini ada beberapa aplikasi yang berfungsi untuk menolong kita untuk registrasi atau pendaftaran. Kemudian ada aplikasi KRAN dan ada aplikasi My Dawn Mall di mana tempat kita belanja. Modelnya seperti Shopee, Tokopedia, dan lainnya. Nah, perusahaan perdagangan ini memiliki izin, ya, izinnya berbadan hukum PT, nomor Kemenkumhamnya ada, kemudian menggunakan NIB karena perusahaan perdagangan, nomor induk berdagang jelas. Nah, tunjukkan alamat kantor kita dengan transparan. Dan bisa dikatakan juga perwakilan HK, tempat pertemuan HK yang diadakan secara rutin dan konsisten itu juga bisa menimbulkan trust buat masyarakat. Bisa menimbulkan kepercayaan bahwa di wilayah-wilayah yang ada ketua HK-nya, ada tempat presentasinya, itu bisa menimbulkan rasa percaya diri. Nah, pelopor sistem prosumer pingpong, ini artinya apa? Saling menghasilkan. Nah, Bapak Ibu, nah, maaf lanjut. Kita membahas KLPI sebagai perusahaan perdagangan dalam mode franchise atau bagi hasil. Setelah kita melangkah ke sini, Bapak Ibu, kita bandingkan atau kita tampilkan model perusahaan dagang. Semua perusahaan dagang ini memerlukan konsumen atau pembeli. Tetapi perusahaan ini jika hanya memiliki pembeli biasa, bisa bangkrut, bisa rugi, bisa tokonya tutup modal habis karena tidak memiliki komunitas pembeli setia. Jadi dari sinilah Bapak Ibu kita terus melangkah dan kita bicara tentang registrasinya, kita belajar tentang memahami sistemnya, bagaimana kita berbagi informasi untuk sukses bersama. Dan selanjutnya kita berbicara tentang registrasinya. Nah, kita sudah tahu kan kalau registrasinya berapa dan dampak mengajak orang seperti apa. Nah, Bapak Ibu harapannya adalah kita juga tidak membuat pembatasan orang harus mendaftar senilai ini, Bapak Ibu. Kalau akun kita sudah yes, keluarga kita sudah yes, Bapak Ibu kita juga harus maaf ya, jangan ngotot mau referral besar. Ketika ada teman-teman tetangga, saudara kita memang punyanya uang segini, ya marilah kita tolong kita daftarkan segini dengan edukasi yang benar. Kalau kamu daftar 100.000, ayo bawa temanmu 3 orang daftar yang sama supaya akunnya yes. Dan kita juga bantu kita kawal yang masing-masing mendaftar 3 orang ini kita bantu juga untuk kita kawal supaya yes juga. Sehingga dengan uang 100.000 ini ya harapannya adalah masyarakat bisa ikut mendaftar, penghasilannya pun lumayan. Nah, sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga susun rapinya tadi tetap berjalan dengan secara kontinuitas terjadi. Ya, memang benar Bapak Ibu, kalau dilihat-lihat secara referral, memang kalau ini referralnya kecil buat kita. Tapi biarlah kecil artinya, tetapi kita menjadi orang yang apa? Mau berbagi dan menjadi berkat buat orang lain. Karena kalau dilihat hari ini Bapak Ibu memang ekonomi sangat sulit. Ya, ada orang-orang yang penghasilannya mungkin sehari nggak sampai 100.000. Mungkin untuk mau daftar 100.000 pun mungkin orang harus ngumpulin berapa hari, berapa minggu mungkin. Ya kan? Jadi mari kita Bapak Ibu jangan ngotot hanya ingin orang daftar yang besar supaya kita referral besar, jangan ya, gitu. Kalau kita punya akun sudah yes, keluarga kita sudah yes juga 700.000 sudah aman gitu ya. Mari kita tolong orang-orang yang ada di sekeliling kita, kita informasikan bahwa daftar 100.000 pun bisa. Ya, tapi juga tolong jangan dibiarkan. Tetapi mari kita kawal, kita bantu yeskan, kalau bisa ada bonus apa? Bonus donor sponsor, kita daftarkan dengan donor sponsor.
Kalau saya jujur sampai hari ini saya belum pernah menggunakan donor sponsor karena saya selalu kalah dengan yang lain. Oke, gitu Bapak Ibu. Terima kasih apa yang boleh saya sampaikan. Sekiranya ini juga bisa menginspirasi kita semuanya mengawali bisnis ini dengan bahasa komunitas yang berkualitas, komunitas yang saling mendukung, komunitas yang saling berbagi hasil karena kita dirangkum oleh perusahaan KLPI dalam model franchise. Dan apa yang kita dapatkan itu halal karena dari bonus belanja. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati dan Pak Asman boleh memimpin kita tutup dalam doa. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan, mohon maaf disimpan dulu. Besok hari Rabu jam 9 malam waktu Papua ada tanya jawab dengan salah satu pemimpin atau top leader kita. Terima kasih, itu saja Pak Asman, silakan pimpin dalam doa. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, Bu Mamli. Kita akan tutup dengan doa. Kita mari mengucapkan syukur Alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Ibu sudah ikut bergabung untuk Zoom belajar bareng-bareng bersama tim kita. Sebelum kita akhiri, kami akan berdoa dulu menurut keyakinan saya agama Islam. Bapak Ibu bisa menyesuaikan menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa anak kami, dosa keluarga Bapak Ibu dan anak-anak Bapak Ibu yang ada di Zoom malam hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucapkan syukur kepadamu. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan-Mu, ke jalan yang benar dan jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ampunilah dosa-dosa para manajemen, para owner, Pak Basri dan Pak Dermawan, dan pembina kita, Bapak Nandang, Bapak Andi, dan Bapak Roy. Ampunilah dosa keluarga anak-anak beliau, ya Allah, ya Tuhan kami. Kami mengucapkan syukur pada malam hari ini bisa berkumpul dan dalam Zoom ini. Ya Allah, kami mendoakan para owner, para tim, dan Pak Basri, dan Pak Dermawan, dan Pak Nandang, dan Pak Andi, dan Pak Roy, dan para Haka, dan para Kane, dan para calon-calon member, dan para member semua. Semoga dilindungi dan diberkahi untuk menjalankan visi misi PTKL. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Berikanlah kami ke jalan yang benar, berikan kami tunjuk yang benar untuk menjalankan visi misi PTKL. Berikanlah kami kemudahan untuk menjalankan informasi atau berbagi informasi kepada seluruh yang ada di bumi ini, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami. Kami mengucap syukur padamu pada malam hari ini karena kami bisa berkumpul dan belajar bareng pada Zoom malam ini, ya Allah. Ya Allah, dengan ridho-Mu dan ikhlas-Mu, kami mengucapkan Alhamdulillah, semua yang ada di Zoom malam ini, Engkau ridhoi dan Engkau berikan jalan yang terbaik, ya Allah. Ya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Allah, kami bersyukur sudah selesai Bunda. Kami ucapkan terima kasih atas doanya semuanya. Semoga diterima oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih Pak Asman, dan untuk teman-teman semua wilayah Papua, Jayapura dan sekitarnya, untuk HK di rumah saya hari Kamis, ya silakan membawa rekan yang mau dibawa datang boleh untuk mendapatkan pencerahan dan informasi tentang komunitas yang berkualitas. Dan jangan lupa sebelum itu membuat daftar nama-nama yang akan dijumpai, yang akan diberikan informasi. Doakan itu sehingga apa yang kita sampaikan tidak menjadi sia-sia. Oke, itu
saja yang boleh saya sampaikan. Terima kasih untuk para leader yang boleh mendampingi. Bu Tarigan, Ibu Friska. Terima kasih untuk Pak Ahmad, Misno, Pak Pendeta. Salam Pak Pendeta. Terima kasih Salam, ya. salam. Kami bersyukur untuk semua boleh hadir, boleh menopang. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima Amin, kasih amin. buat semuanya. Salam 5 miliar. Salam 5 Salam 5 miliar. miliar. Terima kasih Bapak Ibu Salam. semuanya. God bless you all. Selamat malam. See you tomorrow. Salam, Pak Isman.